Shalom, saudaraku yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan mengulas mengenai pribadi malaikat Sang Surya. Ini julukan kepada satu tokoh yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 11. Satu tokoh yang muncul dari satu negara, satu negeri di timur yang berlambang unggas Garuda atau berlambang burung buas dari timur. Saudara, karena di sana ditulis sebagai Ayit, tidak ada disebut sebagai Garuda, memang tidak ada. Saudaraku, kita akan membaca tentang pribadi tokoh yang muncul dari negara, dari timur ini, dari negeri timur ini yang berlambang burung buas. Saudaraku, ini adalah tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 10, ini disebut sebagai tokoh yang memegang gulungan kitab kecil yang terbuka, yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tokoh yang dahsyat, yang akan dimunculkan oleh Tuhan dari Indonesia, dari bumi pertiwi ini. Dia merupakan tokoh pembawa obor Pentakosta akhir zaman. Dia merupakan tokoh yang memimpin, saudaraku, arahnya 7 bintang, yang mengkomando 7 bintang, 7 hamba Tuhan lain yang sudah berulang kali saya sampaikan. Hamba-hamba Tuhan itu nanti akan dipakai di dalam rencana Tuhan, di dalam kitab Wahyu, untuk menggenapi penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, kemudian 7 cawan murka Allah. Nah, pribadi malaikat Sang Surya ini adalah pemimpin dari ketujuh tokoh tersebut, pemimpin dari ketujuh bintang tersebut. Dan ini saya ungkapkan saat ini. Saudaraku, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara, saya sebut sebagai malaikat Sang Surya karena di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 ini digambarkan mukanya sama seperti matahari, penuh kasih luar biasa. Kemudian ayat yang kedua, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Saudara, di ayat yang kedua ini, di tangan kanannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kitab kecil yang terbuka ini, saudaraku, adalah kitab yang dimeteraikan ketika Wahyu pasal 5. Kemudian ada seorang malaikat yang gagah yang mengatakan bahwa tidak ada yang di langit atau di bumi atau di bawah bumi yang sanggup untuk membuka gulungan kitab itu. Kemudian tampillah anak domba. Kemudian anak domba itu yang layak membuka gulungan kitab. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tetapi ternyata pelaksanaannya, saudaraku, ini gulungan kitab ini kemudian diserahkan kepada malaikat ini. Saudaraku, gulungan kitab ini artinya apa, saudaraku? Yang pertama adalah terbukanya rahasia kitab Wahyu secara detail. Dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, itu dengan detail, dengan benar, dengan tepat, dengan tidak ada keraguan-raguan lagi. Saudaraku, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terbukanya gulungan kitab, saudaraku, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 5, itu menunjuk terbukanya mata hati bangsa Israel. Karena nanti setelah, saudaraku, Wahyu pasal 5 itu digenapi, kemudian kitab Wahyu, saudaraku, pasal 6, meterai pertama, kedua, ketiga dibuka, saudaraku, terjadi kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Maka melalui kegerakan ini, bangsa Israel akan dibukakan mata hatinya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, Mesias. Saudaraku, ini terbukanya gulungan kitab. Di dalam satu kitab, saudaraku, Perjanjian Lama dituliskan, bangsa Israel itu ibarat gulungan kitab, saudaraku, yang termeterai. Kalau iya, saudaraku,
diberikan, maka orang berkata, aku tidak bisa membaca karena kitab itu termeterai, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, yang pertama, ini gulungan kitab yang terbuka, ini adalah terbukanya rahasia kitab Wahyu ini secara detail. Karena saudaraku, dia merupakan tokoh yang memiliki pengalaman surga bumi. Malaikat lain yang kuat, yang turun dari surga. Artinya dia memiliki pengalaman surga bumi. Saudaraku, kemudian ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kaki kanannya di atas laut. Saudara ingat, saya ulangi lagi, laut itu tempat munculnya binatang antikris. Kemudian bumi itu tempat munculnya nabi palsu. Saudaraku, selama di bumi masih di dalam kepemimpinan tokoh akhir zaman ini, pembawa Pentakosta akhir zaman, pembawa kegerakan besar akhir zaman ini, maka saudaraku, antikris itu tidak akan bisa muncul karena masih ditekan oleh kaki kanannya malaikat sang surya. Saudaraku, kemudian nabi palsu juga tidak akan muncul karena masih ditekan oleh kekuatan kaki kirinya malaikat sang surya. Jadi hadirnya tokoh yang disebut malaikat sang surya ini, saudaraku, ini mampu menekan munculnya masa antikris. Saudaraku, jadi kalau masih di dalam kepemimpinan tokoh ini, saudaraku, percayalah, antikris itu belum akan muncul, saudaraku. Kita akan baca selanjutnya. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu pun memperdengarkan suaranya. Ayat yang keempat, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara di surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, jadi malaikat sang surya ini, saudaraku, setelah mendapat pewahyuan dari surga, saudaraku, dia akan memberitahukan mengenai sesuatu rahasia. Ini melalui 7 guru, melalui bintang-bintang yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Itu hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegenapannya di akhir zaman. Mereka lah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudaraku, mereka merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, nah malaikat sang surya ini memberitakan sesuatu kepada ketujuh guru tersebut, kepada ketujuh bintang tersebut. Nah, berita apa yang disampaikan oleh malaikat sang surya ini kepada ketujuh bintang, saudaraku, yang harus dimeteraikan oleh Rasul Yohanes pada saat itu? Saudaraku, ini adalah hari H, saat nanti rapture, saat pengangkatan, saat pengungsian, dan saat bumi dilanda masa antikris. Karena ketiga hal itu akan terjadi secara bersamaan. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12 terbuka rahasianya, bahwa nanti ketika Wahyu 12 itu digenapi, saudaraku, wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki itu kemudian harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, saat itulah yang diberitakan oleh malaikat sang surya kepada ketujuh guru, kemudian disampaikan ke seluruh penjuru bumi. Saudaraku, saat gereja harus mengungsi, wanita itu lari ke padang belantara pengungsian di mana telah disediakan satu tempat oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saat itulah yang diberitakan oleh malaikat sang surya, kemudian disaut oleh ketujuh guru tersebut. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 17, maka naga itu pergi dan memerangi keturunan wanita itu yang lain. Artinya yang kanak-kanak rohani pada saat itu akan diizinkan untuk dilindas, untuk ditinggalkan di dalam dunia bersama-sama dengan antikris. Karena tidak ikut baik yang
harpazo maupun yang peogo tidak ikut diangkat maupun tidak ikut diungsikan. Saudaraku, itulah pelataran yang seizin Tuhan diinjak-injak oleh antikris di akhir zaman. Saudaraku, itulah bait suci Allah di Wahyu pasal 12. Yang ruang Maha Kudus itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini anak laki-laki, karakter anak laki-laki. Ini di harpazo dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini yang ruang kudus, ini wanita itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan satu tempat oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini yang ruang kudus. Kemudian yang pelataran, saudaraku, maka naga itu memerangi keturunan wanita itu. Saudaraku, kanak-kanak rohani akan diizinkan, saudaraku, diinjak-injak oleh kuasa antikris di akhir zaman. Inilah bait suci Allah di Wahyu pasal yang ke-12. Jadi Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, itu bait suci Allah. Saudaraku, yang pertama ruang Maha Kudus itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang kedua, ruang kudus itu diungsikan. Kemudian yang pelataran itu ditinggalkan. Wahyu pasal 11 katakan, maka bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan yang beribadah di dalamnya, tapi kecualikan pelataran bait suci Allah yang di sebelah luar. Saudaraku, jadi pelataran tidak ikut untuk baik diangkat, saudaraku, ataupun diungsikan, pelataran tidak ikut. Oleh karena itu, susunan bait suci Allah di Wahyu pasal 12 ini menjadi jelas sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kelima saya akan bacakan. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 10 ayat yang keempat tadi, saudaraku, di mana malaikat sang surya yang digambarkan turun dari surga, kemudian berseru seperti singa yang mengaum, di mana suara singa yang mengaum itu kemudian disaut oleh 7 guru, oleh 7 hamba Tuhan, 7 bintang itu, saudaraku. Ini merupakan rahasia waktu hari H, saat repse, saat harpazo. Saat itu juga merupakan saat pengungsian, saat peogo. Saat itu juga merupakan saat antikris, di mana yang kanak-kanak rohani akan diizinkan terinjak-injak oleh antikris pada saat masa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini, saudaraku, yang dimeteraikan, saudaraku, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru dan janganlah engkau menuliskannya. Yang dimeteraikan oleh Rasul Yohanes ini adalah rahasia waktu mengenai kapan nanti gereja itu akan diungsikan, akan harpazo, akan, saudaraku, diangkat, akan harpazo. Kemudian kapan gereja itu akan diungsikan, akan peogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Dan kapan masa antikris itu terjadi, saudaraku? Wahyu pasal 12 ayat 17, ketika naga itu diizinkan memerangi keturunan wanita itu yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan waktunya itu bersamaan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah berita yang dibawa oleh malaikat sang surya, yang kemudian diteruskan, saudaraku, kepada ketujuh guru. Ketujuh guru itu 7 hamba Tuhan yang akan memberitakan berita tentang repce, berita tentang pengangkatan, berita tentang pengungsian, berita tentang datangnya masa antikris. Saudaraku, ini rahasia yang waktunya dimeteraikan oleh Tuhan.
Dan nanti hanya boleh satu ketika dikatakan ketika Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini digenapi. Sekarang nggak boleh dikatakan, saudaraku. Jadi saudara menjadi tenang. Karena nanti ketika masa antikris itu akan terjadi, ini akan ada pengumuman oleh hamba-hamba Tuhan yang betul-betul diurapi. Saudaraku, ketika masa antikris ini terjadi, saudaraku, malaikat sang surya dengan suaranya yang mengaum akan disaut oleh 7 guru, oleh 7 hamba Tuhan. Yang sudah saya sampaikan kemarin, 7 hamba Tuhan itu 7 tokoh, 7 hamba Tuhan yang memiliki satu kaliber pelayanan ibarat bintang, perkataannya didengar oleh seluruh dunia ini. Saudaraku, mereka nanti akan menyatakan hari H, saat gereja akan diangkat atau rapture, saudaraku. Tapi ini berita yang dimeteraikan, hanya boleh disampaikan satu ketika Wahyu pasal 10 ayat yang keempat ini digenapi. Saudaraku, jadi inilah nanti yang dibawa, rahasia yang dibawa oleh malaikat sang surya yang kemudian diteruskan melalui ketujuh guru atau ketujuh hamba Tuhan atau ketujuh bintang yang digenggam di dalam genggam tangan Imam Besar Agung Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Jadi siapa malaikat sang surya itu, saudaraku? Malaikat sang surya itu pertama ini malaikat yang berwajah matahari, hamba Tuhan yang penuh kasih, terukis dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, yang memiliki kuasa, saudara, ketika malaikat itu, ketika hamba Tuhan itu masih memimpin kegerakan, nanti akan memiliki kuasa menekan antikris supaya tidak muncul. Memiliki kuasa menekan nabi palsu supaya tidak muncul. Kaki kanannya menekan lautan, kaki kirinya menekan bumi. Saudaraku, jadi saudaraku dalam ayat 3 ini, saudaraku dalam ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil dan terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Kaki kanannya menekan tempat antikris itu lahir. Tempat antikris itu muncul. Saudaraku, kemudian kaki kirinya di atas bumi. Kaki kiri malaikat sang surya ini, saudaraku, mampu menekan munculnya nabi palsu. Saudaraku, jadi selama di bumi masih di dalam kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang akan dipakai untuk kegenapan kitab Wahyu, itu masa antikris tidak akan terjadi, saudaraku. Masa antikris nanti terjadi ketika, saudaraku, sudah terjadi harpazo. Orang-orang kudus yang mencapai tataran ruang maha kudus dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang mencapai ruang kudus sudah diungsikan. Nah, pada saat itu terjadilah masa antikris. Dan yang kanak-kanak rohani tertinggal. Dan dihadapkan kepada pilihan yang berat. Menerima tanda atau karagma 666 ataupun menolak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama, malaikat sang surya. Ini tokoh dari Indonesia, saudaraku, yang digambarkan berwajah matahari. Ini hamba Tuhan yang penuh kasih. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudaraku yang kedua, malaikat sang surya ini merupakan tokoh yang muncul dari timur, dari negeri yang berlambang unggas nasar. Kalau kita kenal burung Garuda, saudaraku, tapi tidak ditulis burung Garuda karena di dalam bahasa aslinya tidak mengenal istilah Garuda. Di sana ditulis ayit, saudaraku. Ini yang ditulis dalam Yesaya pasal 46 ayat 11. Jadi munculnya tokoh dari Indonesia ini dari timur, dari satu negeri yang berlambang unggas nasar atau burung buas atau burung Garuda ini, saudaraku, sudah dinubuatkan sejak Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Saudaraku, ini juga yang dinubuatkan oleh Nabi Mika pasal 5 ayat 5. Ini sebagai 8 pemimpin manusia yang akan memimpin umat Tuhan di akhir zaman. Ketika Asyur dan Nimrod, dosa Asyur dan dosa Nimrod melanda bumi ini, maka Tuhan akan membangkitkan 7 gembala dan 8 pemimpin manusia. Ini yang dituliskan di dalam Mika pasal 5 ayat 5.
Kemudian saudaraku, malaikat sang surya ini di dalam Wahyu pasal 5 ini ditulis sebagai malaikat yang gagah. Ini Wahyu pasal 5 ayat yang kedua. Saudaraku, yang berkata, tidak ada yang layak yang bisa membuka gulungan kitab yang termeterai itu. Saudaraku, dan akhirnya tampillah anak domba seperti telah tersembelih. Dan akhirnya yang layak adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dan akhirnya setelah dibukakan meterai-meterainya itu di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang kedua, ternyata kitab yang terbuka itu diserahkan kepada malaikat yang gagah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian malaikat sang surya itu disebut juga penunggang kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 yang bersenjatakan busur atau tokson dalam bahasa aslinya, atau bow dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku, yang panahnya nanti akan membuat orang-orang yang melawannya akan menjadi seperti jerami yang tertiup. Yesaya pasal 41 ayat 2. Dan panahnya adalah hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung, seperti dinubuatkan dalam Yesaya pasal 49 ayat 2. Tuhan sudah mempersiapkan aku, begitu dalam Yesaya pasal 49 pasal yang ke-49 ayat 2. Dia menjadikan aku sebagai anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Saudaraku, jadi anak panahnya nanti adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi saudaraku, kegerakan kuda putih ini yang merupakan penunggang kuda putih ini adalah malaikat sang surya. Dan busur, saudaraku, kemudian anak panahnya, saudaraku, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang, yang di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut sebagai 7 malaikat sidang, yang kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 6 nanti disebut sebagai malaikat yang melakukan penghukuman 7 meterai. Kemudian Wahyu pasal 8 dan pasal 9 sebagai malaikat yang membawa penghukuman 7 sangkakala. Kemudian Wahyu pasal yang ke-16, saudaraku, sebagai malaikat yang menerima mandat penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian malaikat sang surya ini yang kelima ini adalah malaikat yang memegang meterai Allah yang hidup. Wahyu pasal 7 ayat 2 dan 3. Saudaraku, sudah bisa baca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 sampai 3. Dia adalah malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup. Karena kegerakan kuda putih di dalam Wahyu pasal 6 ini, saudaraku, tujuannya adalah untuk memeteraikan bangsa Israel. Saudaraku, sampai di Wahyu pasal 7 ayat 2 dan 3, nanti malaikat ini berkata, janganlah engkau merusakkan bumi, laut, dan segala sesuatunya sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Saudaraku, dia adalah malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup. Kemudian saudaraku, ini yang keenam, malaikat sang surya ini adalah hamba Tuhan atau malaikat yang diserai gulungan kitab yang terbuka. Wahyu pasal 10 ayat 2, di mana kitab ini sebelumnya dinyatakan tidak ada yang bisa membuka, dan yang membuka adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah dibuka oleh anak domba, maka diserahkan amanat kegerakan ini kepada tokoh akhir zaman yang disebut malaikat sang surya ini. Saudaraku, kemudian yang ketujuh, malaikat sang surya ini adalah hamba Tuhan, pilihan yang menyuarakan berita, saudaraku, yang dimeteraikan oleh Rasul Yohanes. Jadi malaikat sang surya itu adalah dia yang menyatakan satu rahasia yang dimeteraikan oleh Rasul Yohanes, yaitu rahasia waktu terjadinya pengangkatan atau rapture, atau bahasa aslinya itu harpazo ya saudaraku. Nanti kalau rapture nanti menjadi keliru. Saudaraku, harpazo, saudara, ketika anak laki-laki itu lahir kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, itu harpazo, saudaraku. Rahasia waktu itulah yang disampaikan oleh malaikat sang surya.
Kemudian juga rahasia pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Dan rahasia waktu terjadinya masa antikris dan tertinggalnya jemaat-jemaat yang tidak terukur rohaninya, Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi di dalam kitab Wahyu pasal 10, saudaraku, ayat yang ke-6, saudaraku, ini dikatakan, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Saudaraku, ini rahasia waktu. Kapan nanti itu tidak akan ada penundaan lagi. Dan gereja, saudaraku, yang mencapai ukuran ruang Maha Kudus akan langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Yang mencapai ukuran ruang kudus akan diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Dan kapan terjadinya masa antikris dan yang orang-orang yang kadar rohaninya tidak mencapai ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan akan tertinggal dan diinjak-injak pada masa antikris tersebut. Saudaraku, waktu itulah yang dahulu dimeteraikan, disembunyikan oleh Rasul Yohanes dan tidak boleh dikatakan. Dan ini hanya boleh dikatakan juga nanti ketika kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang, saudaraku, keempat ini nanti digenapi. Hanya boleh dikatakan ketika itu, saudaraku. Jadi saudaraku, sampai sekarang pun masih dimeteraikan. Saya pun nggak boleh ngomong pada saudara nanti pengangkatan itu tahun sekian. Kalau ada orang yang ngomong begitu, itu melanggar dari apa yang dimeteraikan oleh Rasul Yohanes ini. Saudaraku, jadi ini nanti hanya disampaikan satu ketika saja. Ketika Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 ini digenapi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi tadi ada 7 poin pokok mengenai malaikat sang surya. Saudaraku, tokoh dari Indonesia, pembawa kegerakan Pentakosta akhir zaman, pembawa api yang dahsyat, kegerakan yang dahsyat untuk gereja-gereja akhir zaman ini bersatu. Pertama, itu tadi saya ulangi lagi, malaikat sang surya itu adalah malaikat yang berwajah matahari penuh kasih, Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kemudian malaikat sang surya ini juga tokoh yang muncul dari timur, dari negeri yang berlambang burung buas. Kalau kita kenal ya, burung Garuda. Saudaraku, Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Kemudian malaikat sang surya ini juga merupakan apa yang dikatakan oleh Mika pasal 5 ayat 5. Ketika nanti dosa akhir zaman itu, saudaraku, dosa Asyur dan Nimrod itu datang, maka Tuhan akan membangkitkan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudaraku, ini di dalam Mika pasal 5 ayat 5. Kemudian malaikat sang surya itu di dalam Wahyu pasal 5 ayat 2 merupakan malaikat yang gagah. Wahyu pasal 5 ayat 2. Kemudian yang keempat, malaikat sang surya itu juga merupakan penunggang kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 yang bersenjatakan busur, yang panahnya nanti membuat orang yang melawannya akan menjadi seperti jerami yang tertiup. Yesaya pasal 41 ayat 2. Dan panahnya, ini saudaraku, anak panahnya itu adalah para hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudaraku, kemudian yang kelima, malaikat sang surya ini adalah hamba Tuhan yang memegang meterai Allah yang hidup, yang nanti akan menjangkau memeteraikan bangsa Israel kembali. Sebagian dari bangsa Israel nanti akan dijangkau dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, kemudian yang keenam, malaikat sang surya ini adalah malaikat yang diserai gulungan kitab yang terbuka. Kalau di dalam Wahyu pasal 5 itu gulungan kitab itu masih termeterai, nanti sesudah terbuka maka gulungan kitab ini akan diberikan kepada malaikat sang surya ini. Tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang kedua, ia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Saudaraku, kemudian yang ketujuh, malaikat sang surya ini adalah hamba Tuhan yang menyuarakan
satu berita rahasia yang dahulu dimeteraikan oleh Rasul Yohanes. Rahasia apa itu, saudaraku? Itu adalah rahasia waktu terjadinya pengangkatan harpazo. Itu adalah rahasia waktu terjadinya pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Dan itu adalah waktu terjadinya masa antikris. Jadi nanti masa antikris itu yang akan mengumumkan, saudaraku, yang akan memberitahukan kepada jemaat Tuhan adalah tokoh ini, saudaraku. Karena dia mendapatkan satu petunjuk yang betul-betul valid dari surga. Tidak sekedar mimpi, tapi dia dibawa ke surga. Bertemu Tuhan langsung dan mendapat petunjuk secara jelas. Saudaraku, dan tidak sembarangan ngomong, saudaraku, tetapi betul-betul sesuatu yang luar biasa. Jadi saudaraku, 7 hal tadi yang harus saudara mengerti. Jadi saudaraku, rahasia harpazo atau pengangkatan inilah dahulu yang membuat Rasul Paulus itu tahu bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang tidak akan binasa. Ini seperti ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata pada saat bunyi sangkakala. Saudaraku, Rasul Paulus menyatakan rahasia ini karena dia tahu, saudaraku. Karena Rasul Paulus itu melihat wahyu ini juga loh, saudaraku. Jadi yang mengerti tentang kitab wahyu, ini tidak hanya Rasul Yohanes, tetapi Rasul Paulus pun tahu, saudaraku. Rasul Paulus melihat wahyu ini juga, sehingga dia dikatakan bersukacita, dia bermegah. Meskipun pada saat itu memang bukan jatahnya Rasul Paulus, tetapi karena berita sukacita akan ada orang-orang yang harpazo ini, saudaraku, Rasul Paulus ini sukacita sekali. Kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. Ini sampai membuat Rasul Paulus itu harus bermegah, saudaraku. Bukan sombong tetapi bermegah ya, saudaraku. Bermegah itu bersukacita di dalam Tuhan, sukacita, senang begitu, saudaraku. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini wahyu yang diterima oleh Paulus. Kalau tadi harpazo, saudaraku, wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, anak laki-laki yang diungsikan itu diterima oleh Rasul Yohanes. Kemudian malaikat sang surya yang turun dari surga, wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3 itu wahyu yang diterima oleh Yohanes. Tetapi ini akan klop dengan apa yang dilihat oleh Paulus ini. Mari kita baca 2 Korintus ayat 12 ayat 2. Aku tahu tentang seseorang Kristen, saudaraku, seseorang di dalam Kristus, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang ini tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Saudaraku, ini bahasanya sama. Orang itu tiba-tiba harpazo, dibawa ke surga, ke tingkat yang ketiga dari surga. Saudaraku, ada seseorang, entah di dalam tubuh atau di dalam roh. Ini Rasul Paulus melihat, inilah malaikat sang surya, saudaraku. Oleh karena itu dia tahu rahasia yang tidak pantas didengar oleh telinga manusia. Saudaraku, ayat 3, perhatikan baik-baik. Dari 2 Korintus 12 tadi, saudaraku. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat, ini harpazo, saudaraku, ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan. Saudaraku, ini yang oleh Rasul Yohanes juga oleh Tuhan disuruh memeteraikan. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu. Ini omongan malaikat sang surya yang dahulu diterima, saudaraku, di mana Rasul Paulus ini menjadi saksinya.
Saudaraku, ini satu peristiwa luar biasa. Saudaraku, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudaraku, tidak boleh diucapkan manusia sebelum saatnya itu terjadi. Berita tentang harpazo, tentang pengungsian. Saudaraku, ini berita mengenai waktu saat pengangkatan, saat pengungsian, saat antikris tiba. Saudaraku, ini berita yang saudaraku harus dimeteraikan. Kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Saudaraku, ini satu rahasia Tuhan yang dalam dan hanya satu ketika saja. Nanti ketika Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 5 tadi digenapi, saudaraku, ketika malaikat sang surya itu, saudaraku, yang turun dari surga memiliki pengalaman surga bumi, saudaraku, seperti apa yang ditulis Rasul Paulus ini, di mana Rasul Paulus melihat malaikat sang surya itu, saudaraku, di dalam tubuh atau di luar tubuh, saudaraku, ia tiba-tiba diangkat ke surga. Harpazo ini, saudaraku, bahasanya persis dengan anak laki-laki yang tiba-tiba dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, jadi malaikat sang surya ini memiliki pengalaman surga bumi. Oleh karena itu, berita tentang kitab Wahyu yang disampaikannya ini akan aktual, tidak akan meleset lagi. Sehingga, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 tadi, saudaraku, ini ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi, karena Dia mendapat suara itu dari surga langsung. Siapa yang menjadi saksi dari dipanggilnya malaikat sang surya adalah Rasul Paulus, yang dikatakan entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, aku tidak tahu. Tuhan sendiri yang tahu. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba harpazo, saudaraku, dibawa lari ke surga dan mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan. Inilah rahasia kapan pengungsian itu, kapan pengangkatan itu, dan kapan masa antikris terjadi. Inilah rahasia waktu tentang harpazo. Inilah rahasia tentang rahasia waktu kapan gereja diungsikan atau peogo. Inilah rahasia kapan masa antikris itu terjadi. Saudaraku, jadi rahasia ini sudah ada, sudah dimengerti oleh malaikat sang surya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia memiliki pengalaman surga bumi. Dan Rasul Paulus ini menjadi saksi, dia yang bertemu, yang melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, saudaraku, ini Rasul Paulus, saudaraku, atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Saudaraku, jadi inilah rahasia malaikat sang surya. Yang dahulu Rasul Paulus ini menjadi saksi bahwa malaikat sang surya itu sudah diharpazo. Saudaraku, di alam rohnya, saudaraku, sudah dibawa kepada Allah. Dan dia mendengar satu perkataan yang tidak boleh diucapkan. Satu rahasia yang harus dimeteraikan. Sehingga nanti disampaikan di Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga tadi. Disampaikan kepada ketujuh bintang. Dia berseru, saudaraku, kita akan baca lagi, saudaraku. Wahyu pasal 10 ayat 3, ini suara yang tak boleh dituliskan, suara yang tak bisa didengar oleh telinga manusia, saudaraku, yang harus dimeteraikan oleh Rasul Yohanes. Ini suaranya ini, saudaraku. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru,
ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, jadi meteraikan. Saudaraku, ini adalah berita mengenai masa, waktu, kapan saat pengungsian itu terjadi. Ini adalah berita mengenai waktu, kapan pengangkatan itu terjadi. Ini adalah berita mengenai waktu, kapan masa antikris itu terjadi. Itu harus dimeteraikan. Dan ini rahasia ini, saudaraku, erat digenggam oleh malaikat sang surya dan 7 guru. Dan nanti akan disampaikan pada waktunya. Jadi saudaraku, nanti ketika masa antikris itu betulan terjadi, akan ada pengumuman oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang laksana Musa dan Elia, yang namanya 7 bintang yang digenggam di tangan imam besar agung, atas komando, saudaraku, malaikat sang surya, saudaraku, yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung, pemimpin agung kegerakan kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, atas munculnya malaikat sang surya ini dikatakan dia harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini sama dengan apa yang diterima oleh Rasul Yohanes tentang waktu yang dimeteraikan, yang disuarakan oleh ketujuh guru. Saudaraku, ini dituliskan juga oleh Rasul Paulus bahwa tentang waktu itu, saudaraku, itu dahulu diberikan kepada seseorang. Saudaraku, aku tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba harpazo ke surga. Saudaraku, lalu ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Inilah rahasia waktu, saudaraku, yang tak boleh diucapkan manusia, enggak boleh dikatakan sebelum masanya digenapi. Kalau ada orang yang mengatakan hari tentang rapture, kalau ada orang yang mengatakan, saudaraku, hari tentang pengungsian, kalau ada orang yang mengatakan kapan itu masa antikris, itu pasti bohong. Kecuali ketika Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga nanti digenapi. Jadi kalau ada orang yang ngomong mimpi ada tanggal sekian, Tuhan mau mengangkat jemaat-jemaatnya, saudaraku, itu tidak akan terjadi. Saudaraku, rahasia itu, saudaraku, ini kenceng dibawa oleh malaikat sang surya. Rasul Paulus saja nggak boleh tahu, nggak boleh ngomong, saudaraku. Rasul Yohanes saja nggak boleh ngomong. Saudaraku, apalagi orang-orang sembarangan, saudaraku, yang hanya cuma lewat mimpi ngomong tanggal sekian akan rapture, itu bohong. Karena, saudaraku, nanti hierarki pemberitaan mengenai, saudaraku, datangnya masa antikris, pemberitaan mengenai waktu atau saat harpazo, gereja Tuhan diungsikan, diangkat, saudaraku. Yang mencapai ruang Maha Kudus itu di harpazo, kemudian yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, kemudian yang kanak-kanak rohani itu tertinggal dan masa antikris itu terjadi. Ini nanti akan diumumkan di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga, di mana pemberitaannya akan digambarkan seperti suara singa yang mengaum, kemudian disaut oleh ketujuh guru. Artinya berita ini nanti akan sangat cepat, merambatnya seperti kilat, saudaraku, menjangkau seluruh penjuru bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari sini saya memberitahu saudara bahwa rahasia tentang pengangkatan, rahasia tentang, saudaraku, harpazo, rahasia tentang pengungsian, rahasia tentang kapan masa antikris terjadi. Kalau ada orang yang ngomong, saudaraku, ada orang yang memberitakan, itu pasti salah. Karena waktunya nanti hanya akan terjadi satu kali, diizinkan satu kali, yaitu ketika Wahyu pasal 10 ayat 3 digenapi. Ketika malaikat sang surya itu mengaum seperti singa mengaum. Kemudian, saudaraku, disaut oleh 7 guru. Berita itu nanti
akan diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi tersebut ke seluruh penjuru bumi. Supaya seluruh gereja di seluruh penjuru bumi bersiap-siap. Karena akan ada harpazo sebentar lagi. Karena sebentar lagi akan ada pengungsian. Karena sebentar lagi dunia akan dilanda antikris. Ini yang menyatakan nanti adalah malaikat sang surya yang diteruskan melalui ketujuh guru. Melalui ketujuh hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah rahasia waktu pengangkatan dan datangnya masa antikris. Ini dikatakan, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan. Ini kata-kata yang dimeteraikan oleh Rasul Yohanes. Seperti Wahyu pasal 10 ayat yang keempat. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara di surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saat ini saya pun tidak berani ngomong kapan masa pengangkatan itu. Saya pun, saudaraku, sebagai pemberita kitab Wahyu, tidak boleh ngomong tentang kapan masa antikris itu terjadi, saudaraku. Tetapi saya memberikan satu pelajaran supaya saudara mengerti kalau masa ini terjadi akan ada komando dari Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat melalui hamba-hamba yang dipakainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.